Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini. Beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Timotius 2 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagian orang menggambarkan kekudusan sebagai sebuah sikap antipati terhadap kesenangan-kesenangan tertentu. Tidak boleh menonton film dan televisi, tidak boleh mendengarkan dan menyanyikan lagu duniawi, tidak diperkenankan makan hidangan tertentu. Gambaran seperti itu justru mengaburkan makna sesungguhnya dari kekudusan. Rasul Paulus menggambarkan kekudusan sebagai dua proses yang berkesinambungan. Kekudusan mengandung aspek menjauhi sesuatu dan sekaligus mengejar sesuatu yang lain. Atau dengan perkataan lain, kekudusan mengandung makna berkata tidak pada sesuatu sekaligus berkata ya pada sesuatu yang lain. Oleh karenanya, kekudusan tidak hanya berfokus pada aspek berkata tidak pada dosa. Itu saja belum cukup. Biasanya hal itu hanya akan menjerat kita dalam lingkaran setan. Berusaha, gagal. Berusaha lebih keras, gagal. Berusaha lebih keras lagi, tetap gagal dan gagal lagi. Dan akhirnya frustasi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kekudusan, maka kita perlu melengkapinya dengan berkata ya pada Kristus, yang mengandung makna mentaati dan melakukan kehendak-Nya. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama kita sebagai orang percaya. Orang yang paling kuat di dunia sekalipun tidak akan cukup kuat untuk menang atas dosanya hanya dengan berkata tidak pada dosa itu. Hal lain yang perlu kita lakukan ialah dengan anugerah Tuhan yang membangkitkan kekuatan disertai kesediaan kita untuk berkata ya pada sesuatu yang lain, berkata ya dan ya tanpa henti-henti pada sesuatu yang lain, yaitu mentaati dan melakukan kehendak-Nya tanpa henti-henti. Apakah saat ini saudara sedang bergumul dengan dosa tertentu? Saudara perlu meminta anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh agar mampu menjauhinya, dan mintalah fokus pikiran dan kekuatan untuk menemukan dan menjalankan aktivitas yang selaras dengan kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan demikian, perhatian saudara tidak lagi tertuju pada dosa, tetapi pada kasih dan kekudusan Tuhan. Ingatkah saudara, dengan doa Bapa kami yang selalu kita gunakan sebagai doa pembuka dalam setiap episode Renungan Harian Channel 5M ini? Bagian doa yang berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Perkatakan itu dengan penuh kerinduan dan kesungguhan hati. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong saudara melepaskan diri dari dosa yang mengikat saudara saat ini dan memampukan saudara untuk fokus pada kasih-Nya yang menghapus segala dosa dan kekudusan Tuhan yang menyucikan kembali hidup saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu yang begitu kuat melalui episode ini. Saat ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul dan terikat dengan dosa tertentu.
Ampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran mereka ya Tuhan. Jangan bawa mereka ke dalam pencobaan. Lepaskanlah mereka dari yang jahat. Bebaskanlah mereka dari belenggu si jahat dalam nama Yesus. Nyatakan anugerah dan kasih pengampunan-Mu atas mereka ya Tuhan. Beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk fokus pada kasih-Mu yang menghapus segala dosa, serta kekudusan Tuhan yang menyucikan kembali hidup setiap mereka. Beri mereka kekuatan dan tekad yang kuat untuk menjauhi segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan mereka merasa jijik atas perbuatan dosa mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi mengingat-ingatnya dan melakukan kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur atas pengampunan dan pemulihan serta kelepasan yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita. Saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian Tuhan telah memakai saudara menjadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M kiranya senantiasa menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.